Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Bekasam. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ano Hairiah Salsabila, Kila Tanuwijaya, Ilis Mahbuba, Diana Ayu Praditya, dan Siti Nurkomariatul Hijriyah. Outline yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi Bekasam, dilanjutkan dengan metode, aplikasi dan manfaat, dan diakhiri dengan kandungan bakteri asam laktat. Bekasam merupakan olahan fermentasi ikan air tawar seperti ikan nila, mujair, seluang, gabus, dan ikan emas. Olahan makanan ini banyak ditemui di daerah Sumatera Selatan. Bekasam memiliki aroma dan tekstur yang khas yang disebabkan oleh proses fermentasi yang terjadi. Bekasam dapat diolah menjadi lauk makan maupun disantap secara langsung. Di masa lampau, Bekasam menjadi salah satu cara dalam mengawetkan ikan yang jumlahnya melimpah pada saat masa panen, sehingga dapat dikonsumsi dalam kurun waktu yang cukup lama dan sebagai stok makanan untuk beberapa waktu ke depan. Hal tersebut terjadi karena dahulu, hasil panen ikan cenderung sulit dipasarkan keluar kampung karena keterbatasan transportasi dan belum ada lemari es untuk menyimpan ikan hasil panen yang melimpah sehingga banyak ikan yang kemudian menjadi busuk. Pengawetan ikan dengan metode fermentasi ini dinilai lebih efisien untuk dilakukan, karena tidak membutuhkan banyak waktu, tempat, dan garam yang digunakan, seperti halnya pada proses pengawetan ikan dengan metode pengasapan atau pemanggangan dan pengasinan ikan. Proses fermentasi dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menambahkan garam dan nasi. Selanjutnya adalah metode fermentasi pada Bekasam. Pada Bekasam sendiri, fermentasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara alami atau spontan, dan juga dengan menambahkan kultur bakteri asam laktat. Pada kedua metode ini, dilakukan penambahan garam dan juga nasi. Penambahan nasi dan garam ini sendiri punya fungsinya masing-masing. Proses penggaraman dilakukan untuk menseleksi mikroba atau membatasi mikroba yang tidak diinginkan yang ada pada Bekasam dan mencegah terbentuknya amonia dari senyawa nitrogen. Untuk penambahan nasi sendiri dilakukan agar bakteri asam laktat dapat tumbuh dan memecah karbohidrat menjadi asam laktat, asam propionat, dan senyawa alkohol. Selain itu, dengan penambahan nasi juga dapat memberi rasa asam pada Bekasam. Untuk metode dengan penambahan kultur bakteri asam laktat ini biasanya dapat menggunakan bakteri Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini digunakan sebagai starter fermentasi. Dengan penambahan bakteri asam laktat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi dan juga nilai fungsional dari Bekasam. Selanjutnya adalah cara membuat Bekasam. Dari kedua metode yang digunakan dalam membuat Bekasam, cara membuatnya hampir sama, hanya ada perbedaan pada penambahan kultur bakteri asam laktat. Dalam pembuatan Bekasam tentunya kita perlu menyiapkan ikan yang akan difermentasi. Ikan yang digunakan dalam membuat Bekasam biasanya adalah ikan air tawar, seperti ikan nila, mujair, lele, dan lain-lain. Kemudian, ikan yang akan digunakan tentunya harus dibersihkan terlebih dahulu, mulai dari sisiknya, isi perut, insang, dan kotoran-kotoran lainnya. Setelah dibersihkan, ikan akan dicuci hingga bersih lalu ditiriskan hingga kering. Selanjutnya dilakukan proses penggaraman dengan kadar garam 10-15% dari berat ikan. Lalu ikan akan didiamkan selama 24 jam di wadah tertutup. Setelah itu ikan akan ditiriskan kembali hingga tidak ada air. Kemudian akan dilumuri dengan nasi secara merata. Perbandingan nasi dan ikan yang ada adalah 1:1. Kemudian ikan akan didiamkan selama 5-7 hari dalam wadah tertutup pada suhu ruang agar fermentasi dapat terjadi. Dalam fermentasi dengan penambahan bakteri asam laktat, cara pembuatan dari Bekasam ini juga hampir sama. Hanya saja sebelum penggaraman dan penambahan nasi, ikan akan direndam pada kultur Lactobacillus acidophilus dalam air dengan perbandingan 1:1 dan juga es batu selama 30 menit. Kemudian ikan akan ditiriskan. Baru setelah itu,
ikan akan digarami dan diberi nasi seperti pada pembuatan bekasam dalam fermentasi secara alami pada yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ikan juga akan disimpan pada wadah tertutup dan tidak terpapar cahaya dan akan didiamkan juga selama 5-7 hari agar fermentasi dapat terjadi. Selanjutnya yaitu aplikasi dari bekasam yang diolah menjadi beberapa hidangan. Yang pertama yaitu pindang bekasam, yaitu berupa olahan bekasam yang ditambahkan ikan pindang serta rempah-rempah yang ditumis, yang akan memberikan rasa asam yang khas pada pindang. Selanjutnya yaitu nasi bekasam, berupa hidangan nasi yang dicampur dengan bekasam sebagai lauk pauk, biasanya dapat pula ditambah bumbu dan cabai untuk penambah rasa dan ditumis bersamaan. Kemudian ada sayur asam bekasam, di mana berupa olahan sayur asam yang berisi jagung, kacang panjang, dan sayuran lainnya, di mana rasa asam dan segar diperoleh dari bekasam. Dan terdapat pula sambal bekasam, berupa hidangan sambal pedas yang menggabungkan keunikan rasa asam dari bekasam dengan kepedasan cabai serta rasa gurih dari bawang dengan pengolahan rasa sambal pada umumnya. Pengaplikasian olahan bekasam selanjutnya yakni tumis kangkung bekasam. Tumis kangkung bekasam merupakan olahan kangkung yang ditumis dengan bekasam dan ditambah bumbu-bumbu lainnya, sehingga memiliki rasa asam yang cukup khas dan menyegarkan. Selanjutnya yakni ikan bakar bekasam. Hidangan ikan bakar yang diberi tambahan bumbu bekasam saat proses pemanggangan ikan. Bumbu bekasam pada ikan ini akan memberikan rasa segar yang berbeda pada ikan bakar. Olahan selanjutnya yakni sup bekasam. Olahan sup bekasam yakni berupa olahan sup daging ayam atau ikan yang diberi tambahan bumbu bekasam sehingga dihasilkan cita rasa khas bekasam yang cukup menyegarkan. Dan yang terakhir ada oseng-oseng bekasam. Hidangan ini merupakan hidangan daging ikan atau sayur dengan bumbu bekasam yang dimasak dengan teknik oseng, sehingga diperoleh cita rasa masakan oseng-oseng yang khas. Selanjutnya, manfaat bekasam. Bekasam memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Pertama, bekasam dapat berperan sebagai pangan fungsional antihipertensi yang dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Selama proses fermentasi, mikroorganisme proteolitik dalam bekasam diketahui akan mendegradasi molekul kompleks protein menjadi molekul peptida yang lebih kecil. Peptida ini memiliki sifat fungsional berupa aktivitas antihipertensi melalui mekanisme penghambatan enzim ACE atau angiotensin E-converting enzyme, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, bekasam juga dapat menurunkan kolesterol. Mikroorganisme dalam bekasam dapat menghasilkan metabolit berupa senyawa lovastatin yang berperan dalam menurunkan kolesterol dalam darah. Tidak hanya itu, probiotik dalam bekasam juga baik bagi kesehatan pencernaan. Bakteri asam laktat atau probiotik dalam bekasam yang dikonsumsi akan tetap hidup di dalam saluran pencernaan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kesehatan melalui aktivitas metabolisme. Selain itu, bekasam juga mengandung asam amino dan karbohidrat sederhana yang dapat meningkatkan nilai gizi dan nilai cerna. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui tabel komposisi pangan Indonesia, setiap 100 gram bekasam mengandung 7,5 mg zat besi, 704 mg kalsium, 0,8 mg tembaga, 2,1 mg niacin, 3,5 gram serat, 1,9 mg seng, dan 757 mg fosfor. Tentunya, kandungan besi, kalsium, tembaga, niacin, serat, seng, dan fosfor pada bekasam ini cukup tinggi.
sehingga kandungan gizi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh agar tetap sehat. Bakteri asam laktat dari bekasam dapat dimanfaatkan sebagai starter produk fermentasi, sebagai bakteri penghasil zat antibakteri atau bakteriosin, dan sebagai bakteri probiotik. Peranan bakteri asam laktat ini adalah untuk memperbaiki cita rasa produk fermentasi, memberikan sifat mengawetkan suatu produk, dan dapat meningkatkan nilai daya cerna zat gizi. Hal ini dikarenakan adanya proses hidrolisis protein menjadi asam amino bebas selama fermentasi. Berikut saya akan menjelaskan kandungan bakteri asam laktat yang terdapat pada bekasam dengan jenis ikan yang digunakan. Yang pertama yaitu pada bakteri asam laktat pada bekasam ikan nila. Pada bekasam ikan nila, bakteri asam laktat yang digunakan adalah Lactobacillus plantarum. Bakteri asam laktat ini memiliki ketahanan hidup yang tinggi pada pH lambung, yakni sekitar 90,49%, pada pH usus yakni sekitar 88,99%, dan garam empedunya yakni 84,26 hingga 87,10%. Bakteri asam laktat ini memiliki aktivitas amilolitik dan lipolitik serta pertumbuhan maksimal pada suhu 30 hingga 30 derajat Celcius dengan kadar natrium kloridanya yaitu 2% dan pH-nya 6. Yang kedua yakni bakteri asam laktat pada bekasam ikan seluang. Pada bekasam ikan seluang digunakan bakteri asam laktat berupa Lactobacillus acidophilus. Bakteri asam laktat ini memiliki kadar pH sekitar 5,89 hingga 6,5. Bakteri asam laktat ini memiliki struktur yang salah satunya berupa protein sebagian besarnya, sehingga berpotensi dalam meningkatkan kadar protein pada bekasam ikan seluang. Selain itu, penambahan bakteri asam laktat jenis ini dapat meningkatkan kadar lovastatin pada bekasam ikan seluang ini hingga 248,27 ppm. Dan yang terakhir yakni bakteri asam laktat pada bekasam ikan mujair. Pada bekasam ikan mujair, isolat bakteri asam laktat yang sering digunakan yaitu bakteri dengan genus Pediococcus, Leuconostoc, Streptococcus, dan juga Lactobacillus. Bekasam ikan mujair ini memiliki kadar air sebesar 5,53%, serat kasar sebesar 33,6%, protein sebesar 45,5%, dan pH-nya sebesar 5,39 dengan total asam laktat sebesar 0,64%. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam memaparkan materi terkait bekasam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.